Selamat datang kembali. Kali ini kita mau membahas lebih dalam satu kisah yang mungkin Anda sudah sering dengar ya, soal Petrus yang menyangkal Yesus. Kita pakai sumber utama dari Injil Markus pasal 14 ayat 66 sampai 72. Tentu kita juga lihat beberapa pandangan teologisnya. Iya, betul. Jadi tujuan kita bukan cuma cerita ulang, tapi kita coba kupas. Apa sih yang sebenarnya terjadi, kenapa ini penting, dan apa artinya buat kita sekarang? Terutama buat yang ingin memahami sisi rapuh manusia ya, sekaligus kekuatan pengampunan. Betul sekali. Oke, mari kita langsung aja bedah kisah malam itu, Mhm. ya. Intinya kan begini, Petrus yang kita kenal sebagai murid paling dekat, paling vokal, Mhm. paling berani bahkan ya. Yang bilang siap mati bareng Yesus. Nah, itu dia. Justru dia sampai 3 kali bilang, saya nggak kenal orang itu, di saat yang paling genting. Padahal dia ada di situ, di halaman imam besar itu karena penasaran kan, mau lihat nasib gurunya gimana. Iya, jadi ada kontras yang, wah, tajam banget antara niat awalnya sama apa yang terjadi. Dan penting juga nih dicatat konteksnya. Ini kejadiannya persis setelah Yesus ditangkap, lagi diadili secara, ya bisa dibilang nggak adil gitu kan. Benar. Dan Yesus sendiri, ini menarik, seperti di Markus 14 ayat sebelumnya itu, udah kasih tahu Petrus loh, udah dinubuatkan kalau Petrus bakal menyangkal dia. Oh iya, benar juga. Jadi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba banget ya, ada latar belakangnya. Betul, ada peringatan sebelumnya. Nah, Markus itu ngambarinya detail banget ya. Petrus lagi di halaman, mungkin lagi cari kehangatan dekat api unggun gitu. Malam itu kan dingin ya, secara suasana juga tegang. Iya, terus ada seorang hamba perempuan yang lihat dia dan langsung, ngenalin. Loh, kamu kan juga bareng Yesus orang Nazaret itu. Gitu katanya. Reaksi pertama Petrus, Langsung menyangkal. Aku nggak tahu, nggak ngerti maksudmu apa. Gitu kira-kira. Terus dia coba menghindar, mungkin ke arah pintu gerbang. tapi ketahuan lagi ya. Iya, dikenali lagi. Sama hamba perempuan yang tadi. Terus dia bilang ke orang-orang di situ, orang ini salah satu dari mereka. Wah, makin terpojok ya dia. Pasti, penyangkalan kedua keluar lagi. Tapi, yang ketiga ini lebih intens. Karena logatnya itu ya. Betul. Orang-orang di situ makin yakin. Bilang, wah kamu pasti salah satunya. Logat Galileamu itu jelas banget. Dan logat itu kan langsung nunjuk ke asal Yesus juga. Susah ngelak jadinya. Iya. Nah, di penyangkalan ketiga inilah, Petrus nggak cuma bilang nggak kenal, tapi sampai ngutuk dan bersumpah. Sampai segitunya ya. Aku nggak kenal orang yang kamu maksud ini. Dan persis saat itu, Ayam berkokok. ayam berkokok untuk kedua kalinya, menurut catatan Markus. Dan seketika itu juga Petrus langsung ingat. Ingat perkataan Yesus ya, sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu udah nyangkal aku 3 kali. Persis. Dan reaksinya, dia langsung pergi dan menangis terseduh-seduh, hancur hatinya. Momen yang, wah, dramatis sekali ya. Dan kalau kita coba pahami, ini terasa banget gimana rasa takut yang luar biasa itu bisa bikin lumpuh. Orang yang tadinya kelihatan kuat, berani, bisa runtuh gitu aja. Iya juga sih. Secara psikologis, mungkin itu insting bertahan hidup ya. Bisa jadi, mengalahkan loyalitas. Nah, kalau dari sisi teologis, ini sering dikaitkan sama konsep kerapuhan dasar manusia. Ada yang menyebutnya kerusakan total atau total depravity. Intinya, kita ini rapuh banget kalau cuma ngandelin diri sendiri. Tanpa kasih karunia. Makanya tangisan Petrus itu penting banget. Itu bukan sekedar nyesel biasa. Itu tanda kehancuran hati, pengakuan dosa yang dalam. Dan itu jadi titik awal pertobatan dia. Mendengar detailnya jadi mikir ya. Sebenarnya apa sih makna yang lebih dalam dari kejatuhan seorang tokoh sepenting Petrus ini? Apa pelajaran buat kita? Nah, kisah ini bisa kita lihat dari beberapa lapisan ya. Pertama, ini deskriptif. Gambaran nyata kalau tokoh besar pun bisa jatuh. Pemimpin rohani sekalipun. Oke, jadi nggak ada yang kebal gitu ya? Betul. Kedua, ini diagnostik. Kayak mendiagnosis kondisi kita. Menunjukkan betapa kita butuh bergantung pada kasih karunia Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Masuk akal. Ketiga, ini prediktif. Artinya, kegagalan itu kalau diikuti pertobatan yang sungguh-sungguh, bisa jadi sarana Tuhan untuk membentuk kita. Kita lihat nanti kan, di Injil Yohanes pasal 21, Yesus memulihkan Petrus. Oh iya, momen pemulihan di tepi danau itu ya? Nah, itu dia. Jadi kegagalan itu bukan akhir cerita, justru bisa jadi awal yang baru. Oke. Deskriptif, diagnostik, prediktif. Ada lagi? Ada. Preskriptif. Kayak resepnya gitu. Apa yang harus kita lakukan?
Ya, pentingnya kita bersandar pada Roh Kudus, punya disiplin rohani, rendah hati, dan saling menguatkan dalam komunitas iman, biar nggak gampang jatuh. Jadi meskipun ini kisah dari ribuan tahun lalu, rasanya kok masih relevan banget ya buat kita sekarang? Apa yang bisa Anda, para pendengar, ambil dari sini? Sangat relevan. Pertama, ini jadi pengingat keras buat kita semua, jangan sampai sombong rohani. Siapapun bisa tergelincir loh. Betul, jangan merasa kuat sendiri ya. Ya. Kedua, ini nunjukin pertobatan sejati itu kayak apa. Bukan cuma minta maaf di bibir, tapi ada kehancuran hati, kayak tangisan Petrus itu. Ketiga, Pengampunan Tuhan itu luar biasa. Dia nggak cuma maafin, tapi bisa pakai kegagalan kita untuk membentuk karakter kita jadi lebih baik. wow. Keempat, ini janji juga buat orang percaya. Meskipun kita jatuh, Tuhan itu memelihara dan akan memulihkan kita. Ada harapan. Dan yang terakhir, Soal kepemimpinan. Pemimpin rohani yang jatuh pun bisa dipulihkan dan dipakai lagi sama Tuhan, asalkan ada pertobatan yang tulus dan proses pembentukan ulang. jadi kesimpulannya kisah Petrus ini kayak cermin ya. Di satu sisi nunjukin betapa rapuhnya kita manusia di bawah tekanan, Iya, rapuh banget. tapi di sisi lain ini juga membuka harapan bahwa pertobatan sejati, pemulihan oleh kasih karunia Tuhan, itu sangat mungkin terjadi. Tepat sekali. Dan ini seharusnya membawa kita pada satu refleksi pribadi yang eh cukup menantang sebetulnya. Nah, ini pertanyaan buat Anda renungkan. Coba bayangkan diri Anda di posisi Petrus malam itu. Merasakan ketakutan yang sama, tekanan dari banyak orang di sekitar Anda. Yakin Anda akan melakukan hal yang sama seperti Petrus? Sebuah pertanyaan untuk kita bawa pulang dan renungkan masing-masing. Sekian dulu penelusuran kita kali ini. Sampai jumpa.